wisata bersejarah yaitu Taman Sari. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api aktif yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Gunung ini memiliki potensi kebencanaan yang tinggi karena menurut catatan modern mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali. Di daerah Kebuharjo ini merasakan hujan abu yang sangat parah. Sekali proses evakuasi hingga saat ini masih terus berjalan. Meskipun Gunung Merapi memiliki potensi bencana yang tinggi, namun gunung ini mampu menghipnotis siapa saja yang singgah untuk menikmati pesona keindahan alamnya. Untuk lebih mengenal Gunung Merapi dan sejarah letusannya, kali ini kita akan mengulik informasi yang ada di dalam Museum Gunung Merapi. Halo teman-teman, selamat datang di Museum Gunung Merapi. Nah, di dalam museum ini menyimpan banyak koleksi sejarah Merapi loh. Gimana? Kalian penasaran? Yuk kita masuk aja. Museum ini buka pada hari Selasa sampai hari Minggu dan dimulai pukul 8 pagi hingga 3 sore. Nah, untuk tarifnya sendiri hanya dikenakan Rp5.000 per orang. Museum Merapi ini prakarsa dari Badan SDM, dari Kementerian SDM melalui Badan Geologi, kemudian juga jadi ketika mungkin Merapi menjadi pusat perhatian, jadi kemudian ada inisiatif dari Kementerian SDM untuk membangun sebuah ya istilahnya sebagai monumen lah untuk menyimpan informasi tentang kegunung apian khususnya Merapi. Itu mulai dibangun sejak 2005, jadi mulai pertama kali pembangunan 2005, kemudian 2010 kita mulai operasional. Sesuai dengan hashtag dari museum ini adalah Merapi Jendela Bumi. Dengan kita mengumpulkan informasi tentang Merapi di museum ini, kita diharapkan masyarakat tahu tentang Merapi khususnya dan juga gunung api yang ada di Indonesia secara umum. Jadi bahwa Merapi itu tentunya ada masa-masa mereka aktif, masa-masa mungkin udah masa pendinginan lah. Nah, masyarakat juga harus tahu kapan harus bersikap terhadap Merapi. Artinya ketika Merapi kemudian bergejolak, ya kita harus itu. Tadi informasi tentang mitigasi bencana lah. Jadi informasi awal tentang bencana Merapi. Apa yang membuat kulit cerah lebih percaya? Dan apa pula hal yang memberikan warna di setiap senyuman? Atau apa yang membuat kecantikan terasa lebih berarti? Wardah memberi rasa percaya diri dengan berjuta inspirasi. Wardah, kecantikan sejati dari hati. What is passion? Is it just only about the brain? Or is it about expensive clothes or jewelry? No, it was not. And
This is my passion. Expressing myself. And be what you wanna be. And don't ever listen to other people talks about you, because it doesn't matter. Speak your book with confidence. Benar, ini rumah Bapak Rudi. Iya Pak, dengan saya sendiri. Anda ditangkap. Atas kasus korupsi. Museum ini dibagi menjadi 2 lantai dalam satu gedung. Pada lantai 1 terdapat ruang yang menyediakan informasi letusan Gunung Merapi. Selanjutnya, terdapat alat peraga yang menunjukkan peta Indonesia dan fasilitas wahana. Di lantai 1 ini dikhususkan memberikan informasi seputar Gunung Merapi dengan menunjukkan benda koleksi serta mitologi gunung api, seperti Bromo dan Merapi itu sendiri. Jadi teman-teman, setelah berkeliling, ternyata di sini menyimpan banyak koleksi menarik. Kira-kira ada apa lagi ya? Yuk kita tanya-tanya. Oke, saya Talza, salah satu edukator dari Museum Gunung Api Merapi. Oke, bisa bantu jelaskan koleksi yang ada di belakang ini, Kak? Oke, yang di belakang ini bisa banget. Iya. Oke, jadi sama jalan nggak apa-apa ya ini ya? Jadi di sini ada salah satu koleksi atau gambar foto-foto. Di sini ada letusan dan dampak letusan dari Gunung Api Merapi sendiri, teman-teman. Jadi di sini banyak banget dijelaskan gambar-gambarnya. Sebenarnya lebih ke potret-potretnya, seperti dampak-dampaknya, seperti aliran piroklastiknya dari tahun ke tahun itu sangat banyak, yang menandakan bahwa memang dari dulu Gunung Api Merapi ini sangat aktif seperti itu. Ya di sini ada yang dari tahun 31 itu kayaknya kita belum lahir semua ya. Ada di sini yang 34 2006 mungkin yang pernah ingat itu yang dulu sempat ada korban yang terjebak di bunker. Nah, itu tahun 2006 ini. Di sini ada potret untuk awan panasnya seperti apa. Nah, kalau di sebelah sana ada lagi, ini juga dari 2006 sebelah sini. Ini ada foto bunkernya. Jadi waktu itu yang orang terjebak di dalam bunker itu adalah foto bunkernya setelah digali dan dilakukan evakuasi. Itu sih. Oke, tadi pas kita keliling ada lihat koleksi soal erupsi tahun 2010 di sana. Oh iya, yang 2010. Boleh bantu dijelaskan? Oh boleh banget. Jadi yang di 2010 itu memang karena itu letusan yang paling akhir ya, maksudnya di era-era ini itu letusan yang paling terakhir dan yang paling gede. Sebelum walaupun yang ini dewasa ini terjadi itu ya namanya tetap erupsi, cuma kan dia erupsi kecil. Jadi yang 2010 itu memang letusan yang cukup besar di akhir ini itu menyebabkan cukup banyak korban sekitar 200-an
Dan itu memang kita bikinkan ruangan tersendiri karena memang dulu museum ini udah jadi sebelum tahun 2010. Jadi 2009 kita udah jadi, 2010 kita opening, langsung kena dampak erupsi. Jadi memang koleksinya yang di sini memang belum ada yang tahun 2010, kecuali yang ruangan sebelah sana tadi yang udah teman-teman seperti itu. Makanya kita bikinkan satu spot khusus di sana yang tahun 2010 gitu. Oke, ini jadi koleksinya tuh banyak banget ya Kak? Iya. Dan ini di lantai 2 masih ada? Lantai 2 masih ada. Boleh kita cek ke sana? Oke, boleh. Nah, sekarang kita sudah berada di lantai 2 ya Kak? Iya. Kira-kira di ruangan ini bisa dijelaskan? Oke ya, di ruangan ini adalah masih banyak informasi tentang Gunung Api Merapi khususnya ya. Jadi seperti gambar-gambarnya, terus di sini ada sketch-sketchnya lebih detail. Jadi misal dari tahun dulu itu sketchnya seperti apa. Misal ini ada tahun 61, nah di situ dijelaskan nanti area-area lavanya seperti apa, seperti ini. Jadi lewat sketch gambar tangan itu misal kayak ada dari ujung Merapinya yang mengalami erupsi yang roboh seperti itu digambar. Jadi untuk menjelaskan lebih ke arah-arah luncuran lavanya waktu itu, luncuran arah material. Jadi memang ini banyak digambar oleh beberapa orang juga. Di sini ada sketch by A. Wiryo Sumarto, nah seperti itu. Jadi di sini banyak info, lebih ke info lebih detail seperti itu tentang bagaimana sih caranya zaman dulu tuh mengamati Merapi. Terus di sini juga selain gambar, foto dan sketch seperti ini juga ada salah satu memang namanya lorong magma di sebelah sana. Itu memang dulu ketika lantai 2 masih dibuka itu masih sering buat foto, biasanya spot foto. Salah satu spot foto di Museum Gunung Api Merapi adalah di lorong magma. Oke. Ini lorong-lorong magma dan di sana ada foto-foto. Ya, jadi di sana masih ada foto-foto tentang bagaimana gambar-gambar potret-potret Merapi itu mengalami erupsi. Jadi kan di sini sebenarnya Museum Gunung Api Merapi sendiri kan menekankannya kan untuk edukasi ya, terutama di gunung api khususnya Merapi gitu. Jadi memang di sini kita sadarkan bahwa vibes-nya seperti ini, ternyata seperti ini ketika gunung api Merapi itu mengalami erupsi. Jadi kita sebagai orang-orang yang di sekitarnya khususnya itu bisa tahu bahwa ada ancaman bahaya juga ternyata, gimana kita cara menanggulanginya seperti itu. Lebih ke menyadarkan aja sih. Terus di sini banyak foto-foto dari Gunung Merapi dari tahun ke tahun gitu ya Kak? Iya. Dari tahun 1930, Iya. 1900. Ini lengkap semua Kak? Maksudnya dari sejarah-sejarah letusannya ini lengkap? Iya, bisa dibilang salah satu yang cukup lengkap karena kita memang dulu bekerja sama dengan Badan Geologi Bandung yang itu juga awal mulanya museum ini berdiri. Kita mencari beberapa potret, beberapa sumber koleksi yang memang tidak main-main juga. Maksudnya kita benar-benar cari secara detail-detailnya gitu. Di lantai 2 disediakan fasilitas mini theater dengan kapasitas 100 tempat duduk, sehingga pengunjung bisa menikmati film dokumenter yang diputar. Sekarang kita udah ada di mini theater ya Kak, boleh dijelasin ini biasanya untuk menampilkan apa aja gitu? Oke, jadi sebelum pandemi di lantai 2 tepatnya di sinema atau di mini theater ini kita biasanya memutarkan film tentang Merapi. Itu bagaimana film-film waktu itu tentang kejadian-kejadian waktu Merapi erupsi. Jadi lebih ke seperti dokumenter seperti itu. Jadi memang setelah kita banyak berkeliling melihat koleksi gambar-gambar, nah di sini harapannya kita bisa memperjelas secara visual, terutama lewat video ya, lewat short movie seperti itu tentang bahaya-bahaya atau bagaimana Merapi itu kalau erupsi. Jadi seperti itu. Jadi setelah kita berkeliling memang di lantai 2 ini kita sediakan sinema atau mini theater untuk nonton film itu. Jadi memang untuk masuk sininya pun kita ada tiket sendiri. Oh oke. Untuk tiketnya itu dihargai sampai berapa ya Pak? Itu 10.000 kan. Oh itu untuk tiket
tiketnya itu saat kita masuk itu Iya, bisa pesen langsung. mau masuk sini. Jadi dulu waktu mau masuk plus misal mau nonton di sini itu nambah lagi. Kira-kira untuk penayangannya itu sampai durasi berapa lama ya Kak? Itu sekitar 45 menitan. Oh, oke, 40 menit. Jadi per movie. Nah, di lantai 2 terdapat fasilitas lorong peraga yang biasanya digunakan sebagai spot foto pengunjung, sekaligus dikelilingi berbagai foto dokumentasi. Ada juga ruangan yang berisi sejarah Museum Gunung Merapi. Sayangnya kondisi bangunan saat ini rusak, sehingga pengunjung hanya diperbolehkan mengelilingi lantai 1 saja. Jadi kalau untuk kerusakan yang di lantai 2 itu kebanyakan memang karena atap-atapnya yang udah pada lapuk ya. Jadi itu karena salah satu faktornya suhu dan cuaca yang lumayan ekstrim sih di daerah sini. Jadi memang ketika hujan bisa kita rasakan sekarang, kalau hujan bisa seperti ini, terus kalau dingin bisa dingin banget. Terus kadang kalau pagi itu kalau panas sampai siang bisa panas banget, tapi nanti ujuk-ujuk tiba-tiba hujan, tiba-tiba dingin lagi ya, seperti itu. Memang di daerah Kaliurang sendiri memang seperti itu kan, untuk iklimnya, untuk cuacanya seperti itu. Jadi memang kebanyakan lantai 2 ini kerusakannya diakibatkan oleh kelembapan biasanya yang menyebabkan atap-atapnya lapuk seperti itu. Jadi memang untuk lantai 2 sendiri kita memang baru akan di maintenance. Jadi untuk sementara ini kita masih di close dulu untuk lantai 2 sebenarnya. Tapi dulu waktu awal pandemi untuk sinemanya yang tadi memang masih sempat dibuka, terus akhirnya kita close juga sekalian lah untuk akan kita maintenance seperti itu. Kita sendiri juga udah mengajukan untuk perawatan atau maintenance dan untuk memperbaiki beberapa spot di lantai 2 agar lantai 2 bisa beroperasi kembali. Seperti waktu pertengahan tahun itu kita sudah ditinjau lagi oleh, saya lupa sama dinas provinsi pokoknya, yang mana itu juga didampingin oleh Dinas Kebudayaan Sleman, yang mana itu memang kita sekarang di bawah naungan Dinas Kebudayaan Sleman. Itu sudah dipantau kemarin, terus baru beberapa sebulan lalu kalau nggak salah, atau malah awal Desember ini kita juga udah melakukan mulai maintenance awal. Jadi kalau teman-teman lihat di depan di pintu sebelum tiketing itu yang ada atapnya segitiga itu, kemarin kita udah beberapa juga atapnya udah kita mulai benerin. Jadi memang mulai dari situ dulu, terus insya Allah mungkin tahun depan kalau tidak salah 2022 itu mulai akan dilakukan perbaikan terutama fokus di lantai 2 agar lantai 2 bisa beroperasi lagi. Masalah konstruksi gedung sih ini. Jadi bagian atap mungkin kurang sempurna, atau ya saya juga nggak tahu tentang konstruksi, tapi pada kenyataannya atap bagian luar itu hingga saat ini tuh banyak sekali yang sudah lapuk sehingga air hujan masuk merembes. Kemudian mengenai ya khususnya lantai 2, jadi lantai 2 banyak sekali kerusakan ya, akibat dari rembesan air hujan itu. Dan kita sudah berupaya untuk mengajukan rehab, tapi mungkin waktunya juga bersamaan dengan pandemi ini, jadi banyak konsentrasi keuangan diarahkan ke sana sehingga kita belum. Jadi mungkin tahun 2023 baru kita bisa rehab untuk rehab total, paling enggak di atap seperti itu. Kemudian kalau itu sudah beres, lalu kita benahi yang di dalam, yang ada beberapa yang mengenai koleksi, mengakibatkan beberapa koleksi juga ada yang rusak, terus kemudian listrik juga beberapa mengenai masalah seperti itu.
Kita ada ruang teater juga, itu sejak pandemi memang kita tutup karena kondisinya tidak memungkinkan, ruangannya tertutup, nggak terlalu luas, AC juga tidak baik untuk pengunjung yang mungkin nanti beberapa lama di situ, jadi kemudian kita tutup. Dan yang bisa kita lakukan mungkin perbaikan kecil saja, pemeliharaan, tapi untuk yang atap atau bagian lantai 2 itu ya, kita butuh dana cukup besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini ke rumah, Mama ngajakin buka puasa bareng. Hah? Serius Mama mau ngajak aku buka puasa bareng? Ya serius, masa aku bohong sih sama kamu? Serius nih nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa, mamaku kan mamamu juga. Yaudah aku OTW ya. Iya hati-hati ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Yudhistira Advertising. Maraknya berita simpang siur mengenai SARA memunculkan adanya konflik dan opini di kalangan masyarakat. Banyak dari mereka yang memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada. Justru, beberapa oknumlah yang menjadi dalang di balik semuanya. Padahal, perbedaan seharusnya menyatukan. Setelah berkeliling, tampak jelas museum ini menyimpan informasi lengkap mengenai Gunung Merapi. Mulai dari foto pertumbuhan kubah Merapi, pengamatan gunung api di Indonesia, koleksi gambar, serta mitologi gunung api yaitu mitos Rara Anteng dan Joko Seger di Gunung Bromo. Sekaligus mitos Nyai Gadung Melati di Gunung Merapi. Sekian banyak mitos
mitos Gunung Merapi, boleh diceritain nggak Kak? Oke, salah satu mitos yang paling terkenal sih hubungannya dengan keraton ya pastinya ya, salah satu kerajaan Mataram atau Keraton Jogja. Itu untuk mitologinya itu kalau pernah dengar itu adalah antara Merapi, Keraton dan Laut Selatan itu satu garis lurus atau memiliki garis imajiner yang lurus gitu. Jadi itu untuk ceritanya adalah memang keraton ini tidak bisa lepas antara Laut Selatan dan Merapi sendiri, yang mana dulu waktu raja pertama dari Mataram atau dari Yogyakarta, Keraton Jogja itu memang Panembahan Senopati ceritanya dia jatuh cinta dengan Ratu Kidul, Kanjeng Ratu Kidul, yang mana Kanjeng Ratu Kidul juga memiliki hubungan erat dengan Eyang Sabu Jagat yang secara mitologi memang ada di Merapi. Jadi waktu itu beliau Kanjeng Ratu Kidul berpesan, apabila kamu Panembahan Senopati ingin memiliki kerajaan yang besar dan menguasai tanah Jawa, ini bawalah Endog Jagat ini ke Eyang Sabu Jagat itu yang dijaga di Merapi, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Terus kira-kira ada mitos lain nggak soal mungkin ada hubungan sama juru kunci atau apa gitu? Oke, kalau perihal itu sebenarnya kalau juru kunci kan itu memang kalau di kepercayaan Jawa kan memang kita itu tidak lepas sebagai manusia hidup dengan makhluk lainnya, makhluk Tuhan ciptaan lainnya, yang mana kita memang kalau di budaya Jawa itu mempercayai hal-hal yang tidak terlihat seperti itu ya. Jadi memang ada faktor-faktor tertentu yang itu kita pegang nilainya dan kita percayai, bukannya untuk tidak percaya Tuhan, tidak, tapi memang kita hidup berdampingan dengan beliau-beliau yang mungkin tidak terlihat dengan kita secara langsung dengan mata, tapi itu adalah nilai yang mana itu juga salah satu fungsi juru kunci, yaitu untuk berkomunikasi dengan alam atau si Merapi sendiri. Jadi zaman dulu pun di adat istiadat keraton itu memang untuk menjuluki atau memanggil Merapi sendiri pun kalau kita sekarang kan itu Gunung Merapi atau kita ke Merapi, enggak. Kalau mereka yang zaman dulu banget itu malah memanggil Merapi ini dengan sebutan Nandalem. Jadi untuk Nandalem itu seperti sebutan untuk orang yang lebih dihargai dan lebih tinggi martabatnya, seperti itu. Karena mereka juga percaya bahwa value-nya kalau dihubungkan dengan era modern seperti ini juga ternyata alam ini juga memberi dampak baik kok untuk kita. Nah, ternyata memberi rezeki juga untuk orang-orang di sekitarnya, seperti yang dilakukan Merapi, seperti itu. Jadi memang ternyata value itu memang yang harus kita pegang, bahwa walaupun kita hidup di sekitar Merapi, kita sebagai manusia juga harus harmoni dengan alam, yang mana kita harus tahu juga ketika Merapi ingin erupsi atau mengalami aktivitas vulkanik itu, dengan ilmu pengetahuan kita yang semakin berkembang, kita harus bagaimana caranya mitigasi agar berkah-berkah yang dikeluarkan Merapi seperti ketika setelah erupsi itu dapat kita gunakan dengan baik dan bijak juga, seperti itu sih. Oke, kemudian kira-kira ada nggak sih mitos-mitos yang masih banyak beredar yang selain udah dijelasin tadi? Kira-kira ada? Sebenarnya sejauh ini masih itu yang banyak diketahui publik atau yang beredar di cerita-cerita publik, seperti itu, seperti yang tadi sumbu imajiner, filosofinya, terus ada upacara labuhan juga itu yang selalu dilakukan keraton setiap 1 tahun sekali. Itu labuhan juga ada di pantai selatan juga, ada di Merapi juga, itu pasti dilakukan labuhan. Walaupun sekarang kondisi Merapi sedang erupsi, tapi untuk tahun ini 2021 itu kemarin masih dilakukan juga labuhan, walaupun memang tidak sampai puncak. Jadi memang sampai pos tertentu aja, jadi nggak sampai puncak. Lengkap sudah jelajah sejarah episode Museum Gunung Merapi. Dari museum ini terdapat banyak informasi yang didapatkan dan tentunya memberikan edukasi yang baik mengenai kegunung apian. Harapannya kerusakan segera diperbaiki agar pengunjung dapat menikmati seluruh fasilitas. Nah, itu tadi jelajah sejarah hari ini. Jangan lupa tonton episode selanjutnya ya. Bye-bye. Episode jelajah sejarah selanjutnya mengunjungi salah satu masjid bersejarah yang terletak di Jalan Kauman, Kota Yogyakarta.